Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi kita nih hari ini di Ramadan Penuh Cerita. Akan banyak cerita yang menarik akan kita bahas khususnya hari ini. Seperti biasa juga Doni ya. Kita akan banyak cerita bagaimana sih sebenarnya menjalani ibadah puasa di tahun ini. Kemudian apa aja yang harus kita lakukan, sharing informasi juga gitu ya. Transfer informasi ceritanya Ida ya. Betul sekali. Kan meskipun ini udah di puasa keempat ya, semangatnya nggak boleh kendor, nggak boleh pantang mundur. Iya, gitu apalagi mungkin pemirsa di rumah udah mulai beraktivitas normal gitu ya. Masa liburnya untuk menyambut puasa itu udah hampir usai gitu ya. Jadi sekarang udah mulai lagi beraktivitas. Dengan aktivitas normal lagi. Iya. Artinya apa? Artinya ada tantangan baru kan ya hari ini ya dalam menjalani ibadah puasa gitu ya, dimana kita mungkin biasanya bisa santai-santai di rumah ya sambil beribadah. Ini sekarang kita harus manage waktu sebaik mungkin supaya ibadahnya nggak ketinggalan, puasanya tetap lancar, pekerjaan juga selesai. Benar, apalagi ini memang udah di jam-jam rawannya ya. Sekarang udah jam 3 sore ya, di masa haus-hausnya, udah menuju lapar-laparnya gitu kan. Makanya kita hadir di jam 3 sampai jam 4 sore ya Doni ya. Iya, supaya pemirsa lupa kalau lagi puasa dan haus dan dahaganya lupa sih makanan kita di sini. Jadi kita mengawal nih ibadahnya pemirsa di rumah supaya nggak ngantuk, nggak malas ya. Sehari ini di jam 3 kita sharing informasi. Nah, meskipun sudah hari keempat, kita nggak ada salahnya sih sebenarnya untuk menambah ilmu. Seperti apa sih keutamaan di bulan suci Ramadan kali ini gitu ya. Karena memang harus kita mengenal sebelum beribadah jauh sebulan ke depan gitu ya. Betul. Tapi ada kalanya kita harus mengenal lebih dalam nih keutamaannya apa-apa aja sehingga kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin momen bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Itulah tema kita hari ini ya Doni ya. Keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, pasti udah tahu banget lah pemirsa di rumah bahwa puasa bulan suci Ramadan itu kan puasa wajib. Benar. Gitu ya. Itu wajib untuk umat muslim yang masih sehat. Pastinya, betul sekali ya, yang masih mampu menjalankan ibadah puasa tanpa ada uzur ya, misalnya ya sakit parahkah begitu, atau mungkin sudah tua renta yang nggak bisa sama sekali menahan untuk menjalankan ibadah puasa lah gitu ya. Pasti. Jadi penting sekali bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan ilmu-ilmu dan mencari keutamaannya, karena bulan suci Ramadan kan bulan yang dilipat gandakan pahalanya ya Doni ya. Iya, benar sekali. Ya, jadi ibadah itu sekecil apapun pahalanya besar banget. Pahalanya besar sekali. Ibaratnya saja misalnya kayak membaca Al-Quran misalnya itu kan, yang biasanya 1 pahala, tapi di bulan suci Ramadan jadi 7 kali lebih banyak, seperti itu. Luar biasa, jadi berlipat ganda gitu ya. Jangankan baca Al-Quran gitu ya, membaca satu huruf Al-Quran di bulan biasa aja kita itu bisa mendapatkan 10 pahala gitu ya. Benar. Apalagi di bulan suci Ramadan berlipat ganda itu ya, itu sih kuasanya Allah ya. Berapa sih diberi ini untuk setiap muslim yang menjalankan ibadah ini gitu kan, dinilai tuh masing-masing ya. Doni ya, hanya Allah yang tahu berapa pahala yang dikasih ke Doni, dikasih ke saya misalnya gitu ya. Makanya itu kita ada bukunya sendiri-sendiri betul. Makanya kita benar-benar harus mempersiapkan diri itu sebaik mungkin dengan mengetahui keutamaan ini dan kita menjalankan ibadah itu untuk mendapatkan pahala-pahala itu. Benar sekali. Gitu kan. Dan juga pastinya ya pemirsa ya, untuk bulan Ramadan ini adalah nih keutamaan, dan cek nih Bu, lihat contekan dulu. Oh boleh dong ya. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ya, benar pastinya sekali. ya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, di mana pintu-pintu surga itu dibuka. Di situ ya, berdasarkan sumber yang didapat. Ini sumbernya nggak main-main loh. Ini adalah hadis riwayat dari Ahmad. Gitu. Jadi katanya pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup gitu ya, dan setan-setan juga dibelenggu gitu ya. Nah, jadi itu kesempatan besar buat kita ya, umat muslim, untuk menjalankan ibadah sebaik-baik mungkin, karena penggodanya aja lagi di
diikat, dirantai gitu ya. Jangan sampai dari diri kita sendiri malah godaannya gitu kan. Tapi itu jadi kadang-kadang jadi bercandaan ya sama orang-orang. Kok masih di sini nggak dibelenggu? Gitu iya benar ya, tapi nggak boleh ya. Kalau lagi puasa nggak boleh ya. Makanya jangan julid, nggak boleh. Makanya ya. tahan diri, menahan diri. Ya puasa kan menahan diri. Betul. Gitu ya, jangan julitin orang ya. Karena kadang-kadang Doni ya, kalau kita bercanda tuh ya, kita nggak ingat ya kalau mungkin ada orang nggak senang dengan apa candaan kita gitu paling gitu. Jadi kita menghindari itu di bulan suci Ramadan gitu. Karena bulan suci Ramadan salah satu keutamaannya adalah bulan untuk introspeksi diri. Oh pasti. Mengenal diri lebih dalam. Kita menilai selama ini saya sudah cukup baik belum ya dalam menjalankan ibadah, terus juga interaksi sesama muslim lainnya, berperilaku, termasuk berperilaku dengan alam sekitar, tidak hanya dengan manusia. Betul sekali. Dengan semua ciptaan Allah. Betul gitu. Ya. Yang paling berbahaya sih di manusia itu ya selain perilaku ya, di dalam perilaku gitu, bukan selain perilaku. Bicara lisan kita gitu ya, karena kan lisan ini benar-benar harus dijaga gitu. Ya, puasa karena menahan diri, harus jaga tuh lisannya. Caranya seperti yang Doni sampaikan tadi di awal, membaca Al-Quran adalah salah satu keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, dan membaca Al-Quran itu ternyata menjaga lisan kita, Doni. Gitu, karena kalau kita sering membaca Al-Quran, maka apapun yang kita bicarakan dari mulut kita ini yang keluar adalah yang baik-baik aja. Terjaga gitu. Apalagi bulan suci Ramadan gitu ya. Pasti. Dan jadi yang kemarin yang suka ngobrolnya asal-asal, ketawa kebahak-bahak misalnya gitu, nggak manner gitu ya. Ketawanya tuh sampai tiba-tiba mau keluar isi perutnya semua. Makanya bulan suci Ramadan ditahan. Ya. Tahan ya Mbak. Mudah-mudahan dengan menahan ini nanti setelah bulan suci Ramadan kita benar-benar jadi orang yang baru, yang lebih baik. Benar nggak Doni? Ya, jadi tadi pertama bulan Ramadan ini keutamaannya itu adalah tadi pahala tuh dilipat gandakan. Betul. Tadi ya. Terus apalagi yang kedua adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan juga dibelenggu. Betul sekali. Terus ajang introspeksi diri. Wah, udah banyak juga ya. Wah, lumayan. Karena memang banyak banget keutamaan bulan Ramadan. Makanya dia disebut bulan suci Ramadan ya. Betul. Apalagi ada ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi juga. Ini memang Ramadan itu adalah Allah membebaskan seluruh penghuni neraka setiap malam bulan Ramadan. Maksudnya dibebaskan dari api neraka nih setiap malam Ramadan gitu ya. Apalagi satu malam ini dari ada siksanya berarti gitu dari siksanya gitu. Dan juga ini ada satu malam yang memang yang sangat mulia dan bisa dibilang malam itu adalah malam ampunan. Itulah malam Lailatul Qadar tadi gitu. Dan biasanya memang setiap muslim itu target utamanya itu mendapatkan malam itu ya. Benar. Karena mungkin dari puasa pertama ya udah ada niat di dalam hati untuk menjalankan ibadah sebaik-baik mungkin dan kemudian mendapatkan malam yang mulia itu. Malam yang mulia tadi. Tapi nanti kalau ngomongin masalah malam Lailatul Qadar itu kan masih jauh banget ya. Itu udah di akhir-akhir Ramadan pasti dapatnya nanti. Kita bakal bahas tentang itu nanti secara mendetail. Iya, gitu benar sekali. Di episode selanjutnya. Gitu. Wah, tapi mempersiapkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu juga sangat penting. Harus dari konsisten dari awal ya. Tadi kalau kita udah bicara soal introspeksi diri, artinya kalau introspeksi kan kita punya list-list yang harus diperbaiki, benar nggak sih Don? Oh iya, pastinya. Dari perilaku tadi, dari cara bicara tadi, dari ibadah. Betul. Gitu ya. Banyak yang mungkin udah jadi checklist nih. Aku ngelakuin apa sih ya bulan suci Ramadan kali ini? Apa yang mau diperbaiki gitu ya? Kalau Doni udah punya ini nggak dari awal target gitu? Targetnya kalau Doni sih konsisten aja ya dalam menjalankan ibadah kayak sholat tuh otomatis nggak boleh tinggal. Terus kayak biasa kayak puasa tahun-tahun sebelumnya ya, kalau bisa tuh one day one juice. Jadi minimal 1 kali khatam lah di bulan Ramadan gitu kan. Itu tetap dijaga pastinya. Terus apalagi ya, mungkin yang bulan tahun kemarin mungkin masih ada agak kurang kurang kencang ibadahnya gitu ya. Tahun ini pengennya lebih kencang lagi, lebih sholat
lebih sering sholat berjamaah di masjid misalnya tepat gitu. waktu Tepat gitu waktu ya. juga gitu. Terus nggak lalai lah walaupun kerjaannya juga banyak, ketemu sama pemirsa ya. Iya, tapi bener. tetap ibadahnya nggak boleh kendor. Iya, betul sekali. Dan ini mudah-mudahan jadi ladang ibadah juga ya buat kita, karena mengajak teman-teman di rumah, pemirsa di rumah untuk sharing informasi ya. Mudah-mudahan ada manfaat juga gitu ya. Wah, luar biasa sih sebenarnya, karena kalau bicara soal bulan suci Ramadan kita udah prepare dari awal, kemudian apa-apa yang mau diperbaiki gitu ya. Karena harapan setiap orang pasti menjadi orang lebih baik gitu ya. Apalagi dari segi ibadah nih ya. Kayak tadi misalnya keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan kan berlipat ganda pahalanya. Nah, artinya apa? Memperbaiki bacaannya. Betul. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Menghormati Al-Quran itu sendiri juga penting. Benar. Mungkin biasanya mengamalkan juga. Betul, mengamalkan juga apa yang sudah kita baca gitu ya. Makanya mungkin baca Al-Quran sekarang nggak harus bahasa Arabnya aja kan, Doni kan, tapi baca dipahami, tafsirnya juga dipahami juga. Gitu. Kalau Ida sendiri apa nih dalam menghadapi bulan Ramadan kali ini dengan segitu banyaknya keutamaan bulan Ramadan, mungkin ada target-target khusus? Iya, benar. Untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan ini? Iya, ada dong. Kayak tadi aku udah sebut sih ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita tuh ngejar hatam 1 kali minimal gitu ya, membaca Al-Quran. Itu kan yang dibaca semuanya hanya Arabnya saja gitu ya. Tahun ini aja. Iya, betul. Jadi tahun ini punya rencana, punya target ya, bukan rencana, punya target bisa baca sama artinya. Wih. Gitu. Jadi hatam Al-Qur'annya juga hatam baca artinya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kecapai ya di sela-sela banyak kegiatan, tapi target ini juga harus jam bisa terbang tercapai. Ibu tinggi soalnya ya. Aduh ya, iya, karena punya anak yang sekolah juga ya kan, ngurusin anak juga gitu. Jadi harus punya manajemen waktu kali ya. Pasti. Untuk bisa membagi semua waktu-waktu ini dan ibadahnya tetap gaspol. Harus dong. Ya. Tapi juga gini nih, bulan puasa itu kayaknya jadi ajang penebus dosa kita deh. Salah satu keutamaan dari bulan Ramadan adalah menjadi ajang kita untuk menebus dosa-dosa kita setahun sebelumnya yang sudah kita lakukan, dan nanti menjaga kita ke depannya untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Betul sekali. Jadi ini kan bulan puasa, bulan suci Ramadan tuh bulan penuh ampunan. Benar, bulan penuh ampunan. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk selalu minta ampun sama Allah gitu ya. Karena kan kalau manusia ini kan katanya tuh tempatnya lupa, tempatnya hilaf gitu ya. Udah berbuat, minta ampun, buat lagi gitu ya. Jangan kayak gitu terus, jangan kayak gitu terus gitu. Harus jadi lebih baik gitu ya. Gimana caranya selalu minta ampun, mungkin dari perbuatan kita, berbuat maksiat kah gitu. Maksiat itu kan mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang kita sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Mohon ampun sama Allah dan mohon dijaga terus supaya kita memperbaikinya itu sedikit demi sedikit, kemudian benar-benar jadi yang lebih baik gitu ya. Iya, jangan mengulangi lagi ya. Benar, itu balik lagi tuh. Kok tunjuknya senduk saya gitu ya, jangan ulangi lagi ya. Gitu ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Enggak maksud apa-apa. Jadi memang ini adalah ajang introspeksi diri. Iya, kayak yang Ida bilang tadi, balik lagi kepada ajang introspeksi tadi. Iya, karena kalau kita udah introspeksi berarti kita tahu salah kita apa ya. Iya, kita tahu salah kita apa, dan semoga ke depan kita melalui bulan Ramadan ini adalah kita kan di istilahnya ikutan pesantren ya. Pesantren selama 1 bulan ini di Ramadan supaya menjaga kita setahun ke depan tidak melakukan yang hal-hal yang dilarang oleh agama lagi. Betul. Gitu. Jangan sebulan ini aman, masuk bulan berikutnya ulang lagi bebas gitu ya. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya nggak gitu kan. Ya, gitu. Oke, terus apa lagi nih Doni? Terus ini Doni juga ngelihat nih ya, di satu sumber yang Doni baca, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Ramadan bisa menebus dosa-dosa yang sudah lewat dengan syarat puasanya harus ikhlas. Nah, itu dia. Gimana ya bedain puasa yang ikhlas dan puasa yang terpaksa gitu ya? Jadi kalau seandainya puasanya ridho puasa ya, itu sih yang lagi, namanya gitu kan? ridho ya, terhadap melaksanakan ibadah. Karena kan meskipun ini adalah suatu hal yang wajib, jangan sampai jadi beban di kita. Betul. Ya, beban itu contohnya gimana sih? Misalnya kayak masuk bulan puasa, aduh udah puasa lagi gitu, misalnya gitu kan. Atau mungkin nyalah-nyalahin ya. Deh, gitu kan. Maaf ya nggak bisa kerja ini karena lagi puasa. Berarti jadi cari-cari alasan misalnya gitu. Di bulan puasa jadi semakin tidak produktif misalnya, contoh. Itu udah bentuk tidak terpaksa, tidak ikhlas ya. Tidak ikhlas. Jadi bukan ibaratnya sebenarnya sama aja. Kalau yang ikhlas tuh kayak sama aja sih, puasa nggak puasa ya kita tetap seperti itu, dan alhamdulillahnya puasa kita menyambutnya dengan
sukacita, riang gembira gitu. Dan melaksanakan ibadahnya juga seperti itu ya, riang gembira juga, semangat. Betul, gitu semangat. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, apalagi sih keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Oh tenang, masih banyak nih. Masih banyak ya, listnya masih banyak. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini tentang anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjung realisasi saya melihat di sebagian lembaga ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke. Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Nah, pemirsa di rumah masih semangat dong ya? Harus dong, nggak boleh nggak semangat ya. Ayo, yang masih tidur bangun dulu, bangun ya. Dulu cuci gitu mukanya ya. dulu, cuci mukanya dulu. Betul, biar jangan lesu gitu ya. Biar rasa laparnya nggak berasa ya. Iya. Jangan kan mulai kan kita semangat di sini kan gitu ya. Apa itu haus? Apa itu lapar? Iya, kita tuh ibadah. Ikhlas tadi kita udah ngomong kan kalau keutamaan menjalankan ibadah puasa adalah jika kita berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke. Keutamaan bulan suci Ramadan tuh banyak sekali. Kita akan lanjutkan ya, tadi beberapa udah, kita lanjut lagi nih Doni. Ada apa lagi sih Doni keutamaannya? Nah, keutamaan bulan puasa Ramadan ini adalah pastinya bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Ya. Jadi kalau kita berbagi di bulan Ramadan itu pahalanya itu berkali-kali lipat ya. Misalnya contoh ini Doni membaca ini salah satu dari hadis riwayat Ahmad juga, yang mana barang siapa yang memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa maka akan mendapat pahala sebanyak orang yang berpuasa tersebut. Nah, bukan berarti kita nggak usah puasa terus kita ngasih buka puasa orang karena mau dapat pahalanya gitu ya. Akan juga. Jadi yang harus kita sematkan di benak kita itu adalah bagaimana mendapatkan pahala yang banyak gitu. Ya. Kalau tadi kita udah puasa, tambah lagi pahala puasa dari orang yang kita bagi berbuka puasa tadi gitu ya. Ini memang momen ya Doni ya, karena biasanya memang kalau di bulan suci Ramadan itu banyak sekali diwarnai oleh orang-orang dermawan yang mau berbagi
menu berbuka puasa. Betul, bagi-bagi takjil. Gitu. Biasanya itu di persimpangan gitu. Benar. Ya. Itu biasanya nggak cuma takjil, nasi kotak gitu ada ya. Gitu kan. Atau bahkan sampai mengunjungi tempat-tempat kayak misalnya rumah yatim gitu ya, atau lagi mungkin rumah-rumah sosial yang lainnya yang memang di sana mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu orang yang kurang beruntung ya mungkin ya dari segi perekonomian gitu ya. Betul. Atau bahkan tetangga kita yang kiri kanan depan belakang itu wajib loh disamperin duluan ya. Gitu. Tapi sebenarnya yang ada yang lebih dekat lagi Doni. Apa itu? Ini kayak saya nih ibu-ibu nyiapin ini nih menu berbuka puasa untuk anggota keluarga itu kan udah bentuk ini kan udah salah satu bentuk ibadah untuk mendapatkan pahala yang sama dari mereka-mereka yang kita siapkan. Walaupun itu memang kewajibannya Ida sendiri ya. Iya betul, walaupun karena semuanya tadi amal ibadah kita sekecil apapun akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan dan berbagi untuk keluarga inti pun itu akan dihitung pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungannya banyak sekali tadi ya. Ya cuma membaca Al-Qur'an tapi termasuk juga dalam memberi makanan untuk berbuka puasa untuk mendapatkan jumlah pahala yang sama seperti orang yang sedang berpuasa tersebut. Iya betul. Gitu. Dan nggak hanya sebenarnya. Jadi Ida menang banyak dong. Menang banyak anak dong. Anak berapa di rumah? Anak 3. Suami 1. Suami 1 dong. Iya. Jadi 4. Jadi 4. Pahalanya dapat buat 5 Iya dong. dapat 5. Kalau ikhlas menjalankannya ya dan niatnya semuanya adalah ibadah lillahi ta'ala. Gitu ya. Insya Allah dapatnya 5 Yaudah, pahala. Gini deh. Siapa yang mau buka puasa bareng Doni abis ini? Ya. Ayo. Doni mau siapin gitu ya. Jadi biar buka puasanya banyak biar pahalanya hari ini. Betul. Gitu kan. Jadi kalau berbagi ini juga bukan hanya dengan berbagi untuk berbuka puasa. Untuk sahur pun itu sama. Benar. Gitu ya. Karena itu dia kan juga pastinya untuk mensiapkan dirinya untuk menghadapi puasa sampai dengan maghrib nanti itu sangat berjasa dan sangat berpahala loh. Iya betul. Dan itu kan kita mengejar berkahnya tadi itu ya. Berkahnya bulan suci Ramadan dengan cara berbagi dengan orang-orang mulai dari yang terdekat di sekeliling kita sampai yang terluas gitu ya. Gimana caranya sering berbagi. Karena sebenarnya berbagi ini bukan dilihat seberapa banyak sih yang kita berikan gitu ya. Tapi seberapa ikhlas sih kita berbagi kepada orang-orang tersebut. Benar nggak Doni? Benar sekali. Kadang-kadang orang kan berpikir ya kalau mau berbagi ini misalnya kayak ke tetangga aja gitu ya. Hari ini menu berbuka adalah bikin kolaknya 1 panci gitu. Aduh ngebayangin kolak. Aduh jangan dulu Doni. Jangan, malu dong dilihat sama pemirsa. Bener. Aduh kolak pisang enak. Jadi ada kolak gitu kan, bikinnya 1 panci. Tapi harus bagi ke tetangga, nggak bisa banyak dong. Gitu ya. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ikhlas aja gitu ya. Ikhlas. 1 mangkok gitu ini kasih ke tetangga. Tapi jangan 1 cup kecil juga yang kayak di supermarket itu ya. Jangan itu untuk ini aja ya, untuk tes aja gitu ya. Jangan tes. Apalagi kalau diselipin pesan sponsor di belakang Bu, kalau suka nanti boleh order ya. Itu dia. Jangan ya. Jangan yang kayak gitu ya. Boleh, ya. Pokoknya harus niat ikhlas, memang niatnya adalah berbagi tanpa embel-embel yang lain. Benar. Gitu. Nah, berbagi ini kan adalah bentuk dari sedekah juga. Benar. Bentuk dari sedekah. Iya, jadi sedekah punya keutamaan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Oh, itu adalah keutamaan yang lainnya ya ini ya ceritanya ya. Betul. Oke, sedekah. Jadi walaupun saling berkaitan ya, berbagi dan sedekah gitu ya. Karena kan kalau kita lihat bulan suci Ramadan itu Doni, ada sebagian orang yang memang pekerjaannya harus terhenti karena bulan suci Ramadan. Contohnya misalnya yang berjualan nih, berjualan yang biasanya mungkin menyediakan makan siang. Kan nggak boleh berjualan di bulan suci Ramadan. Khususnya kita nih di Provinsi Aceh ya memang tutup total gitu ya. Kecuali mungkin jam 4 sore. Kecuali mungkin di kota besar lainnya gitu ya yang mungkin ada sebagian yang tidak berpuasa yang non muslimnya gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau di Aceh kan itu artinya jadi terbatas mereka ya selama jam operasionalnya ya. Betul. Jadi selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah bulan suci Ramadan pendapatannya berkurang misalnya gitu. Nah, itu kita bisa membantu mereka melalui sedekah tadi. Gitu ya. Atau mungkin apa lagi nih Doni? Karena sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah yang di bulan suci Ramadan. Katanya kalau nggak salah Doni dari hadis riwayat Tirmizi ya. Betul sekali. Itu jadi memang sedekah yang baik adalah sebaik-baiknya sedekah adalah di bulan suci Ramadan, katanya seperti itu. Ya namanya juga bulan penuh berkah dan penuh ampunan yang pahalanya itu dilipat gandakan. Ya benar sekali. Atau mungkin sedekahnya juga dalam bentuk kebutuhan pokok
Iya itu bisa, karena sedekah nggak cuma uang ya. Iya, mungkin kita tadi nggak sempat harus masak-masak dulu untuk nyediain bekal untuk buka puasa atau bersahur. Nah, kita mungkin kasih mentahnya nih. Iya benar. Iya, bentuk sembako, kasih beras, kasih minyak apalagi goreng. Sekarang beras mahal loh. Mahal banget gitu beras ya, lagi kan lagi nih. Satu sak 15 kilo berapa ya waktu itu ya? Iya, sekarang udah 225 kan. Ini naik lagi, udah naik lagi kan. Iya. Habis pemilu naik lagi gitu. Ya mudah-mudahan nanti turun lagi lah ya. Amin. Supaya bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedikit menjadi beban ya ketika harganya naik, jadi agak sulit ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin bisa bersedekah lewat kebutuhan pokok tadi, gitu kan? Gak cuma harus uang. Jadi keutamaan bulan suci Ramadannya juga dapat melalui sedekah dalam bentuk tadi, bahan-bahan pokok. Tapi menarik juga sih seperti yang Doni kasih tahu di awal tadi ya. Kalau kita itu sebenarnya nggak harus hanya berbuat baik untuk sesama kita muslim atau sesama manusia, tapi juga lingkungan kita seperti makhluk lain, seperti misalnya binatang nih. Ya kalau kita tuh di sekitar rumah tuh kan banyak kucing. Kalau di daerah rumah dia tuh banyak banget kucing liar. Jadi kucing liar itu kadang-kadang mereka kan cari makan. Benar. Karena kita puasa kadang-kadang kurang tuh. Benar. Mereka mendapatkan makanan gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu kesempatan kita juga untuk bisa berbagi kepada alam ya. Pada kucingnya. Tapi memang gitu. apalagi nih gini ya Ida ya, kalau seandainya bulan puasa kan sekarang misalnya kucing-kucing jalanan itu kan toko-toko makanan kan banyak yang tutup gitu ya. Kadang-kadang mereka kesulitan untuk cari makan gitu kan. Betul. Mungkin pemirsa di rumah bisa kali untuk nyediain kayak satu botol kecil aja taruh di kendaraannya, di motor atau di mobil. Nanti kalau ada ketemu kucing liar yang mungkin agak sedikit kesusahan sepertinya mencari makan bisa dikasih. Iya, dan gitu itu sekarang kayaknya udah mulai jadi tren juga loh. Iya. Doni ya, kalau kita lihat konten-konten di media sosial tuh ya. Jadi banyak masyarakat tuh yang kayaknya bagi-bagi makanan untuk binatang yang ada di jalanan gitu, khususnya kucing gitu. Street feeding namanya. Iya kan? Jadi street feeding sambil jalan gitu bawa bekal makanan kucing gitu, nanti ketemu dikasih gitu ya. Gitu kan. Tapi memang Doni mengalami sendiri sih Ida kalau masalah dalam berbuat kebaikan bersama kepada makhluk lainnya ya, kayak misalnya binatang atau kucing gitu ya. Doni di rumah nyediain loh. Bukan pakan sih namanya, lebih kayak makanan kucing gitu ya, nyediain, beli satu karung gede. Itu yang datang ke rumah itu kucing liar sebenarnya, tapi karena dia sudah sering kita kasih makan, seakan-akan dia jadi peliharaan kita di situ. Dan dia menganggap kita tuh adalah part dari keluarganya dia. Iya, jadi dia tahu jam loh. Pagi dia datang untuk sarapan, siang dia makan untuk makan siang, sore dia udah nunggu kita pulang dari kantor. Itu dia. Jadi gitu nyampe di pintu depan aja tuh udah datang ya pasti ya Doni ya. Wah, luar biasa sih ya. Wah, itu ya apalagi kalau kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Jadi rahmat dan berkah bulan suci Ramadan itu bukan hanya untuk umat manusia saja, tetapi buat alam sekitar dan juga semua makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan dan tumbuhan tadi, Ida. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita juga, ini nggak apa-apa sih ya loncat-loncat ya, supaya... Karena keutamaan bulan Ramadan itu kan memang dia luas sekali ya. Iya, luas banget. Karena tadi dari ini aja sih udah mencakup semuanya. Karena segala amal ibadah kita sekecil apapun akan berlipat ganda. Artinya itu kan keutamaan gitu ya. Tapi kita bahas detail-detail sedikit lah gitu ya. Nah, satu lagi nih, kalau tadi kita kan udah bicara juga soal bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, ya kan? Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah tempat doa yang sangat mustajab. Oh, oke. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita mohon ampun sama Allah, punya peluang besar diampuni sama Allah. Kalau bulan suci Ramadan berdoa dengan bersungguh-sungguh gitu ya, mohon ampun, ya Allah, doa tolong gitu ya, mengharapkan sesuatu gitu ya. Itu memang mustajab sekali doanya di bulan Ramadan. Iya betul. Jadi kalau mungkin kita punya mimpi-mimpi yang mau diwujudkan ya, belum terwujud ya, dengan melakukan ibadah sebaik mungkin dan kemudian mohon kepada Allah gitu ya, mungkin Allah akan kasih mudah jalannya ya nanti ya Doni ya. Insya Allah. Insya Allah. Doni ada nggak nih mimpi yang mau diwujudkan tapi masih on proses mungkin? Gini kali ya, karena lihat teman-teman juga dalam beberapa bulan terakhir, walaupun sebelum puasa dan juga pada saat berpuasa ini, ada beberapa teman yang
pergi umroh. Gitu ya, menjelang Ramadan dan juga saat Ramadan ini pergi umroh. Tapi kayak dan lihat postingan dari media sosial, jadi sepertinya jadi gitu tergerak hati ini, kayak pengen deh. Waduh, mudah-mudahan gitu ya. ini masih puasa keempat loh Doni. Karena ini memang sudah direncanakan dari lama loh Ida sebenarnya, dari sekitar 4 tahun yang lalu ada mungkin, atau beberapa tahun yang lalu pada saat mungkin ini mama kan udah nggak ada ya, ceritanya waktu sebelum beliau berpulang gitu ya, itu memang sudah direncanakan. Pengen deh satu keluarga pergi umroh bareng-bareng gitu. semuanya ya, semuanya. Tapi mungkin di saat yang bersamaan beliau masih belum sanggup untuk pergi karena mungkin sakit juga waktu itu, dan juga sekarang pun walaupun mama sudah pergi tapi belum tergerak juga nih anggota keluarga yang lain untuk pergi bareng, kapan yuk cari waktu yang pas gitu ya. Iya gitu. Mudah-mudahan kalau udah ada niat gitu ya, kalau udah ada niat di hati, kemudian kita berdoa sama Allah kan, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dikabulkan. Amin. Gitu. Karena Doni, ternyata di bulan suci Ramadan itu adalah salah satu keutamaannya adalah ketika kita menjalankan ibadah umroh, kita itu bisa mendapatkan pahala seperti naik ibadah haji. Luar biasa nggak sih? Iya, luar biasa sekali. Jadi kalau kita punya kemampuan, kesempatan langsunglah pergi aja gitu ya, nggak usah pikir panjang kali ya. Nanti kita bahas lagi nih soal umroh ini ya. Boleh. Itu teaser dikit aja. Setelah pesan-pesan ini kita ngobrol itu. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung setiap realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih Vin ini bikin buku? Salah satu, salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Oke, mau Vina rencanain, mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke. Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih Vin yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Pemirsa, balik lagi di Ramadan Penuh Cerita. Oke, tadi ceritanya kita sampai umroh ya? Ya, sampai umroh. Doa yang ingin sekali yang dikabulkan gitu secepatnya kalau bisa pergi umroh. Kalau Ida apa nih? Kalau Ida ya umroh juga kepengen ya, bawa keluarga. Tapi mungkin ada kendalanya karena anak-anak masih kecil gitu ya. Ngomong-ngomong Ida kan udah beberapa kali ke sana. Oh iya, benar banget. Dulu ya? Kalau dulu tuh kayak pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Setiap hari mungkin bolak-balik kayaknya ya. Iya, jadi iya sih kalau bilang itu sih kayaknya bikin terharu ya. Karena tuh dulu kayaknya nggak ada hambatan, setiap hari pengen umroh
tinggal pergi aja. Tinggal pergi aja. Gitu kan. Iya. Karena by the way dulu Ida kan seorang bolak-balik ke sana lah pokoknya ya. Seorang kapiten. Seorang kapiten ya. Dan berjasa sekali terhadap orang-orang tua kita yang pergi ibadah haji ya. Harapannya sih mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana. Gitu ya, menjalankan ibadah umroh. Nggak kangen, nggak mau lagi? Mau banget, tapi dalam konteks yang berbeda kali ya Ida berbeda ya? gitu ya. Kan, terus selain umroh apa idenya? Selain umroh mungkin doanya bisa ini ya, menjadi yang lebih baik lah gitu ya. Karena kan di usia sekarang dengan aku tuh kan udah punya anak gitu ya, kepengen punya anak soleh, tentu orang tuanya harus soleh dulu gitu kan. Jadi maunya Allah tuh tetapkan hati lah gitu ya untuk bisa memperbaiki ibadah. Aku bisa memperbaiki ibadah sebaik mungkin, jadi seorang muslim yang baik gitu. Ya awalnya mulai dari di bulan suci Ramadan ini sedikit demi sedikit kan, Doni kan. Benar sekali. Apalagi kan kita nggak tahu nih hari kiamat kapan, mati kita kapan gitu katanya ya. Itu masih misteri ilahi sekali. Iya, kadang-kadang kan kalau dengar tausiah gitu ya, yang misalnya membahas soal mati gitu ya, kayaknya mungkin karena usianya udah segini kali ya. Ketakutan sendiri kali nggak sih? Iya, kayak ada rasa getaran tertentu gitu. Makanya. Ya ampun, aku belum itu, belum siap gitu ya, secara amal, ibadah, pahala dan segala macam, masih banyak dosa gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau cita-cita duniawi pasti banyak lah ya. Kayak misalnya ya kepengen jadi lebih sukses lagi, lebih itu banyak. Tapi juga itu bukan hal yang nggak boleh didoain di bulan suci Ramadan gitu ya, untuk mempermudah jalan hidup kita kan, kita juga harus berdoa sama Allah gitu ya. Nah itu tadi soal umroh. Ya, yang punya pahala pahala itu seperti melaksanakan ibadah haji, keutamaannya. Keutamaan bulan Ramadannya. Ada lagi Doni, jangan sampai lupa dong. Kalau di bulan suci Ramadan itu kan ada malam nuzul Quran. Oh iya, malam kan? 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Itu salah satu keutamaannya juga loh, beda. Makanya tadi di awal membaca Al-Quran itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Iya. Gitu ya, karena malam turunnya Al-Quran ada di bulan suci Ramadan. Benar sekali. Gitu. Itu tidak ada di malam-malam yang lainnya, ya seperti Lailatul Qadar juga tadi tidak ada di bulan-bulan lainnya, pemirsa. Dan juga kalau Doni tidak salah tadi dari hadis riwayat siapa Doni lupa, kalau setiap orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan gitu ya, itu luar biasa pahalanya, dosa-dosanya akan diampuni gitu ya. Dan juga setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada setiap malam-malam Ramadan itu akan membuat kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang menolong kita ya nanti pada mahsyar ya. Betul sekali. Baca Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat untuk kita gitu. Pada ada saat lagi di malam-malam Ramadan yang kita bacakan. Iya, gitu. jadi memanfaatkan betul ya berarti ya Doni ya. Harus ya. Dong. Rugi banget. Rugi sekali kalau seandainya kita sudah dikasih keutamaan yang begitu banyak ini tapi kita tidak mempergunakannya semaksimal mungkin. Betul. Mudah-mudahan ya masih di hari keempat istiqomah terus sampai di hari terakhir nanti hari 30 ya. Amin. Nah, pemirsa di rumah gimana nih? Pasti juga udah mempersiapkan diri sebaik mungkin ya supaya bisa mengejar keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Benar nggak pemirsa ya? Harus dong. Ya, karena pasti pemirsa kita kan juga namanya juga orang Aceh gitu ya. Iya, betul. Pasti agamanya juga kuat-kuat gitu. Betul, kan. karena kita memang dibesarkan dari lingkungan yang basisnya punya basic ataupun fondasi kuat ya. Tentang agama Islam itu sangat luar biasa. Makanya vibe bulan suci Ramadan itu berbeda dari daerah-daerah lain. Mungkin gitu itu ya. juga kali ya keutamaan bulan Ramadannya. Jadi suasana gitu ya, jadi adem gitu ya. Kayak tenang, damai gitu. Ibaratnya semuanya ikut berbahagia, nggak ada hal-hal negatif, semuanya hal positif yang terjadi di sekitar kita. Iya nggak Ida? Iya benar banget. Beda banget kan daripada bulan-bulan gitu yang lain ya. Jadi kayak misalnya pagi-pagi gitu ya, setelah sahur, sholat subuh gitu ya, tadarus sebentar kita keluar rumah tuh kayaknya tenang banget ya. Iya. Meskipun nanti siang akan panas banget gitu, tapi kayaknya panas itu nggak menyiksa gitu ya. Kayak sebelum puasa kemarin itu kan sempet panas banget tuh ya di bulan Safar itu. Semua orang pada sakit, batuk, pilek, bulan puasa tuh biarpun panas gitu cuman kayak lesu sedikit aja gitu ya, tapi nggak sampai sakit-sakit gimana gitu ya. Ini sih masih keempat ya, mudah-mudahan selamat terus nanti nggak sakit gitu ya dengan cuaca-cuaca yang ekstrim. Iya, harus jaga kesehatan terus nih buat pemirsa gitu ya. Jadi ibaratnya
puasanya nggak kendor, terus ibadahnya juga nggak kendor karena kita bisa fit dan kita bisa mengejar banyak keutamaan dari bulan Ramadan. Nah, gitu. Itu dia. Nah, ada lagi nih Doni. Apa itu, Ida? Kalau tadi kita udah soal infak, sedekah kan udah kita bahas. Udah dong. Ada yang spesial lagi di bulan suci Ramadan. Apa itu? Nggak ada di bulan-bulan yang lain. Oh, aku tahu. Apa? Zakat. Nah, betul sekali. Ya. Jadi bayar zakat itu cuma ada di bulan suci Ramadan, pemirsa. Benar. Zakat fitrah ya? Iya, zakat fitrah ya. Benar. Jadi jangan sampai lupa bayar zakat gitu. Karena itu wajib. Iya. Ya, wajib bagi yang mampu gitu ya. Jadi keutamaannya adalah itu jangan sampai lupa aja gitu. Benar. Dan juga karena itu pastinya zakat fitrah itu kan dibayarkan sebagai istilahnya untuk supaya kita kembali kepada fitrah kita gitu kan ya gitu. Iya, jadi tapi kalau saatnya telat bayarnya nanti dihitungannya jadi sedekah biasa. Iya. Kalau dibayarnya dan setelah kita hari mungkin kalau kita sholat Idul Fitri. Betul, kalau kita mampu malah itu jadi dosa ya kan karena Iya. kita nggak bayar zakat fitrahnya Benar, gitu ya. benar, Bahkan benar. ada orang yang karena mengejar keutamaan di bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah itu dilipat gandakan, zakat-zakat yang lain juga dilaksanakan di bulan suci Ramadan, Doni. Kayak seperti zakat harta, zakat mal iya, itu kan. Benar, Jadi mungkin karena bulan suci Ramadan kemudian kita akan masuk ke hari raya gitu kan. Banyak mungkin keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan lebih banyak gitu ya. Meskipun sudah dapat zakat fitrah mungkin ada kebutuhan lain lagi yang bisa yang tidak terpenuhi gitu. Nah, melalui zakat-zakat seperti zakat harta ini akhirnya bisa membantu menambah gitu. Ya kan? Iya. Jadi nggak ada salahnya sih membayar zakat harta itu di bulan suci Ramadan. Jadi itu ada poin plusnya juga sih sebenarnya, Doni ya. Karena kita bisa menghitung tahun itu kayaknya kita kan kalau muslim tuh kalau bisa tuh menghitung tahun kan sesuai dengan hijriyah ya, kan, gitu ya. hijriyah. Jadi mulai tuh gitu Ramadan, berarti kita kalau kita punya kelebihan harta yang memang udah harus mengeluarkan zakat, dikeluarkan. Iya, jadi hitungannya pas gitu ya. Ramadan tahun depan lagi keluarkan lagi gitu. Ya kan. Jadi nggak sampai lupa kemarin udah bayar belum ya, di bulan berapa ya gitu ya. Jadi kan enak hitungnya di bulan Ramadan aja gitu ya. Gitu. Karena emang kalau dalam segi kalender hijriyah itu sudah sampai 1 tahun. 1 tahun gitu kan. Gitu ya. Itu dia. Luar biasa sih sebenarnya ya bulan suci Ramadan kita harus bisa manfaatkan untuk bisa menggapai segala keutamaan tadi. Benar. Gitu ya. Ada lagi nggak sih, Doni, jangan sampai kelewatan nih? Kalau seandainya di bulan Ramadan itu katanya nih ya, kita dengan Allah tuh seperti tidak berjarak. Betul, karena tadi kan doa juga mustajab. Benar. Terus dosa-dosa diampuni. Dosa-dosa kita diampuni. Jadi kita istilahnya hamba dan Tuhannya dengan Allahnya tidak berjarak gitu ya di bulan suci Ramadan. Kita semakin bisa lebih dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah. Jadi jangan sia-siakan ya, Doni ya. Iya, minta benar. apapun dikabulin gitu ya. Tapi tentu pasti ada syaratnya. Syaratnya itu Ibaratnya kita kan, masa minta analoginya nih kayak gini nih, kita sebagai misalnya anak sama orang tua gitu kan, anak sama orang tua gitu kan. Kalau kita mau minta sesuatu sama orang tua kan kita harus jadi anak yang baik dulu. Wah, itu gitu, dia. Nurut, gitu jadi kan. harus semangat ya, Doni ya. Harus semangat ya. Enggak siapa jangan tahu mintanya A, dikasihnya ABC nanti. Betul sekali. Iya kan? Karena kan ini tuh bulan spesial. Tadi tuh kita tuh nggak ada jarak ya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita minta akan punya potensi besar untuk dikabulkan. Kemudian apapun yang kita lakukan dihitung pahala sama Allah berlipat ganda pula. Betul. Gitu ya. Tinggal satu sih sebenarnya. Apa? Dan ini juga masuk keutamaan ya. Apa itu? Sabar. Kesabaran. Melatih kesabaran. Betul sekali. Karena apa, Doni, mau melaksanakan ibadah itu meskipun kita tahu nih berlipat ganda, ternyata kita juga perlu kesabaran untuk melaksanakannya. Contohnya kayak baca Al-Qur'an. Iya. Bukan asal baca biar cepet selesai 1 juz, enggak dong. Cepet-cepet sembarangan, terus juga tajwidnya nggak pas gitu ya. Kan artinya kita harus sabar kan bacanya supaya bacaannya benar gitu ya. Diresapi gitu ya. Sama juga seperti sholat. Misalnya kan kita harus sabar juga. Jadi sabar itu bukan hanya menahan dari amarah ya. Mungkin kebanyakan orang tuh menahan kalau bilang sabar tuh sabar gitu ya. Lus-lus dada gitu kan. Bukan itu ya. Jadi sabar itu masuk ke semua apa yang sudah kita lakukan. Ke prosesnya. Gitu ya. Prosesnya untuk
meraih hal tersebut. Oke. Gitu kan. Nah nanti kita cerita lagi nih Oke, Doni, oke. semakin seru ya. Oke, nggak habis-habis nih Nggak kita habis-habis ngomongin ini, karena dong. seru banget ya Iya obrolannya. betul. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dan tantangan anggaran. terbesarnya itu Modal. adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan lembaga jantung penyiaran sendiri Aceh baik itu televisi realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih Vin ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih Vin yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi Di di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Masih bareng Doni Wijaya. Dani Dalmadani sudah Iya. pasti gitu ya. Tadi kita udah banyak banget keutamaan dalam bulan suci Iya. Ramadan. Dan ternyata setelah kita rangkum semuanya itu Doni ya, dari tadi keutamaan Al-Qur'an, kemudian apa sih bulan untuk berinfak sedekah, kemudian pintu surga dibuka, Ampunan gitu ya, pohon setan ampunan, dibelenggu. doa di mustajab Benar, gitu ya. umroh seperti mendapatkan pahala haji gitu kan. Terus bulan untuk melatih kesabaran gitu. Betul. Nah semuanya itu ternyata mendapatkan keutamaan yang satu, kita menjadi Iya. orang yang Bertakwa. bertakwa. Itu adalah ibaratnya membawa jalan kita menuju satu tujuan ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya, kalau Ini adalah bahasa sarananya bahasa di bulan ini Ramadan. goalnya lah ya. Goalsnya adalah Iya, menjadi orang yang goal. bertakwa. Karena seperti ayat yang sering sekali kita dengar ya, apalagi di awal-awal puasa itu gitu ya, Iya. yang sebuah ayat yang artinya maka diwajibkan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu untuk menjalankan ibadah puasa, diharapkan engkau akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa gitu. Gitu. Artinya kalau kita udah bertakwa, kita menang nggak sih Don? Menang dong. Menang ya. Menang sekali karena kalau menurut Doni ya, kalau sepengetahuan Doni, sepahamannya Doni, level keimanan seseorang itu ketika dia sudah menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Nah, makanya Itu. disebutnya mutakin ya. orang yang Al-mutakin, bertakin benar gitu ya. sekali. Jadi sebulan itu kan kita meraih kemenangan ya untuk menjadi yang Benar, fitri. betul. Fitri itu kan suci. Suci. Suci artinya kita bersih dari dosa Iya. gitu ya. Kalau udah bersih dari dosa artinya apa? Kita jadi orang yang baru ya. Orang yang baru. Orang yang Kembali baru. ke fitrah makanya orang bilang kan. Orang yang seperti baru anak bayi yang baru dengan lahir. ketakwaan kita yang sudah kita Pupuk kita dari pupuk. awal Ramadan gitu ya. kita latih, kita pupuk gitu ya. Benar. Luar biasa sih.
artinya tuh kayak perjuangan yang luar biasa ya. Makanya bulan suci Ramadan itu juga disebut dengan bulan perjuangan ya Doni ya. Bulan perjuangan, oh iya. Betul, karena kalau baca-baca tuh ya, ternyata di bulan suci Ramadan itu banyak sekali terjadi perang-perang pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu ya. Ada perang Uhud juga di bulan suci Ramadan gitu ya. Okay. Nah, jadi makanya tuh kita tuh berpuasa tuh penuh dengan perjuangan juga, itu makna lainnya gitu ya. Benar. Karena berjuang untuk meraih yang takwa tadi, meraih yang takwa tadi, berjuang melawan hawa nafsu gitu ya. Berjuang melawan keegoisan kita. Betul. Gitu ya. Berjuang melawan rasa tidak peduli kita terhadap saudara-saudara. Iya, terhadap sesama sekitar. Benar, ya. Gitu. Pemirsa di rumah pasti udah inilah ya, udah mempersiapkan apa sih namanya, amunisi untuk perjuangan gitu untuk ya. Perjuangannya ya. Iya. Apa nih kira-kira? Mungkin amunisinya satu, harus apa istilahnya punya goals yang apa istilahnya? Yang tadi yang takwa dong. Iya, sama. Kayak contoh misalnya kayak amunisi itu kayak one day one juice misalnya. Iya betul, untuk meraih takwanya tadi gitu ya. Terus harus rajin-rajin sholat di masjid nih. Itu kan salah satu amunisinya juga. Karena memang meskipun dibilang tadi syaitan itu udah dibelenggu gitu ya, tapi tetap aja ada rintangan ketika kita melaksanakan ibadah gitu ya. Iya. Kayak misalnya yang punya aktivitas bekerja rutin gitu ya, kan harus mengikuti aturan juga gitu. Nah, tapi gimana caranya nih amal ibadahnya tetap bisa dilakukan sebaik mungkin, ya kan? Atau mungkin ketika mau ini nih, karena tadi katanya mau berbagi untuk menu buka misalnya, dibeli dulu. Itu tuh matanya tuh lapar mata gitu semuanya gitu mau dibeli, semuanya gitu kan? mau dibeli. Itu kan udah jadi satu kebiasaan yang nggak baik. Benar. Gitu ya, bahkan mungkin mengurangi pahala puasa kali ya, karena kita jadi udah intinya udah hawa nafsunya itu ya bablas gitu. Betul. Ya kan itu kan kayak lapar mata tuh kan kita ibaratnya tidak bisa mengontrol hawa dan nafsu kita gitu, karena melihat aduh kue banyak enak-enak nih, kayaknya pengen ini gitu, semua dipilih semuanya gitu ya kan. gitu. Padahal tadi dari rumah pengennya cuma beli 1 atau 2 macam aja gitu ya. Gitu sampai ke itu tempat jualan takjil itu. Wah, ini enak kayaknya, ini enak. Semuanya diborong. Iya, jadi lupa kayak keutamaan bulan suci Ramadan untuk berbuka itu bukan dari apa yang akan kita makan pada saat berbuka, tapi kita punya waktu nggak sih, ataupun kita ingat nggak sih sebenarnya kita di sana tuh ada waktu mustajab untuk berdoa memohon ampun kepada Allah ya kan, sebelum kita berbuka puasa kan Doni kan. Gitu. Jadi katanya memang doa itu kan mustajab itu ada 3 golongan ya kalau nggak salah ya. Pertama ada orang yang berpuasa, terus ada musafir, satu lagi adalah orang yang teraniaya. Nah, 3 itu terzolimi ya. Terzolimi, teraniaya gitu. Dan sekarang kita lagi ada di bulan suci Ramadan, kita salah satunya orang yang sedang berpuasa. Jadi jangan sok-sok teraniaya biar doanya dikabulkan Allah, enggak benar gitu ya. Jadi memang carilah momen di bulan Ramadan ini untuk mengabulkan doa kita semuanya ya, supaya doa kita tuh bisa dikabulkan. Iya, betul sekali. Jadi kayaknya nggak boleh lengah ya. Nggak boleh lengah. Karena nggak berasa loh 1 bulan itu nanti akan kayaknya kok pergi begitu aja ya. Udah mau lebaran aja padahal ibadahnya belum maksimal. Kemarin sibuk kerja, ini dan sebagainya gitu ya. Jadi karena ini masih di awal, langsung ini ya, langsung di-prepare aja. Jangan sampai kita lengah gitu ya. Kalau bisa tulis tuh tiap hari, apa ini hari ini. Jadi tetap menjalankan dengan bersungguh-sungguh sampai dengan Ramadan berakhir, dan kita tidak akan menyesal nanti ketika Ramadan pergi. Iya, dan bahkan kita mungkin berbangga dan mungkin merindukan kembali gitu hadirnya di bulan suci Ramadan di tahun yang depan lagi gitu ya. Kalau bisa tuh hari terakhir Ramadan tuh kok bisa nangis. Iya, benar sekali. Apalagi kok puasa terakhir tuh nangis. Iya, benar. Luar biasa sih sebenarnya untuk kalau kita bicara soal keutamaan ini nggak akan ada habisnya, karena setiap detik apa yang kita lakukan kalau itu ibadah akan dicatat oleh malaikat dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama nih pemirsa di rumah ya, kita sama-sama semangat untuk menjalankan ibadah puasa dilengkapi dengan semuanya aksesoris ibadah ya. Aksesoris ibadahnya gitu ya, mengaji, sholat, zakat, sholat sunnahnya. Nggak boleh belajar ilmu agamanya gitu ya, berbuat baik kepada orang banyak gitu ya, orang sekitar kita. Pokoknya semuanya harus dilakukan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi orang yang bertakwa. Dan kembali yang fitri nanti. Benar, ya. Sekali. Wah, nggak berasa nih. Nggak berasa nih udah
udah closing aja ya, udah 1 jam kita nemenin tapi pemirsa jangan di rumah. khawatir pemirsa di rumah, karena besok jam 3 sore kita akan hadir lagi Ramadan Penuh Cerita dengan cerita yang lain lagi. Wah, tenang, Gitu. kita punya bahasan yang banyak selama Ramadan ini, 30 bahasan, 30 topik akan kita bahas semuanya. Dan bersama dengan teman-teman kita yang lain juga nanti yang akan hadir, akan ada Tika, akan ada Rifki, ada Safer, ada Tia, ada Balkis gitu Balkis ya. Selain juga. kita berdua nih gitu. Jadi jangan lupa pantengin kita terus setiap hari di bulan suci Ramadan jam 3 sore. Nah, akhirnya kita harus pamit undur diri nih, Doni. Saya Ida Almadani. Saya Doni Wijaya. Sampai jumpa di besok hari ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.